Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Sebelum masak, saya akan review. Ini ada wajan platinum dari Stain Cookware. Ini wajan yang sangat-sangat keren banget, anti baret. Dia itu punya 3 fungsi ya, bisa untuk wajan, bisa untuk presto, bisa juga untuk mengukus. Nah, bisa dilihat tampilannya, ini sangat keren banget teman-teman. Dan untuk mengukusnya juga besar ya, ini bisa dilihat. Dan untuk presto, ini bukan untuk presto yang kayak presto banget gitu ya teman-teman. Jadi ini low presto. Fungsinya membuat masak jadi lebih cepat. Misalnya kayak ngerebus daging itu lebih cepat daripada panci biasa. Nah, ini tebal banget dan anti baret ya teman-teman. Nih bisa dilihat ini untuk keluar uap saat kita ngerebus. Jadi mirip kayak presto gitu, cuman nggak bunyi. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas.
yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.